Ah, green. Hai guys, selamat datang di channel Zona Recap. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Green Lantern. Film ini merupakan film yang berasal dari Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2011, disutradarai oleh Martin Campbell. Beberapa pemain di film ini ada Ryan Reynolds sebagai Hal Jordan, Blake Lively sebagai Carol, dan Peter Sarsgaard sebagai Dr. Hector. Film Green Lantern menceritakan bagaimana seorang manusia yang dipercaya untuk memiliki kekuatan cincin hijau dari planet Oa untuk bergabung menjadi anggota kesatuan Green Lantern. Oke, untuk detail ceritanya langsung aja kita bahas. Let's go! Dahulu kala di luar angkasa ada sebuah penjaga alam semesta yang dikenal sebagai Guardians. Mereka bersama para penduduknya tinggal di planet Oa. Sebuah cincin dengan kekuatan dari energi keinginan merupakan ciri khas kekuatan penduduk planet tersebut. Mereka membentuk kelompok kesatuan penjaga kedamaian antar galaksi yang kemudian dikenal sebagai kesatuan Green Lantern. Dari semua musuh yang ada, Parallax merupakan musuh terberat saat ini. Suatu ketika ada seorang anggota Green Lantern yang bernama Abin Sur. Ia sedang melakukan penerbangan sambil menghubungi Veskol, pemimpin Green Lantern yang bernama Sinestro. Tiba-tiba ia diserang oleh Parallax. Akibat serangan itu ia mendapat luka yang cukup parah. Kemudian ia segera bergegas terbang menjauh dari serangan mereka. Abin Sur segera terbang menuju ke planet terdekat. Kebetulan dia sedang melewati planet Bumi, dan akhirnya dia memutuskan menuju ke sana. Sesampainya di Bumi, Abin Sur berniat untuk mewariskan kekuatan cincin hijau miliknya kepada seseorang yang memiliki karakter pemberani. Sin berpindah ke suatu tempat. Di sana ada seorang anak yang bernama Hal Jordan. Dia akan berangkat pergi ke tempat kerja ayahnya yang berprofesi sebagai pilot pesawat tempur. Setibanya di sana, Hal sangat senang karena ia juga bisa bertemu dengan anak teman ayahnya, yakni Carol dan Hector. Saat ayah Hal bersiap untuk menerbangkan pesawat, Hal dan Carol berlari mendekat ke landasan untuk melihat aksinya. Namun tak lama kemudian tiba-tiba awak kapal bagian belakang mengalami kerusakan dan terbakar. Seketika penerbangan pesawat itu melenceng tak beraturan dan kemudian jatuh. Hal yang mengetahui hal itu langsung berlari mencoba untuk menyelamatkan ayahnya. Namun sayangnya saat Hal sudah sangat dekat ingin menyelamatkannya, pesawat itu meledak bersama dengan ayahnya. Waktu telah berlalu. Hal kini telah tumbuh dewasa. Ia bekerja seperti ayahnya sebagai pilot pesawat tempur. Hal dan Carol merupakan satu tim di tempat kerja mereka. Saat mereka berdua sedang praktek menerbangkan pesawat tempur, Hal mencoba untuk melakukan suatu strategi penerbangan pesawat yang begitu ekstrim, di mana ia memancing musuh dalam latihan menuju langit dengan ketinggian yang sangat berbahaya. Pesawat musuh dalam latihan itu tidak kuat terbang ke langit yang begitu tinggi. Kemudian Hal memanfaatkan momen tersebut untuk mengalahkan mereka. Namun setelah itu Hal malah kehilangan kendali, sehingga membuat kontrol terhadap pesawatnya jadi kacau. Hal yang sudah kehilangan konsentrasi itu kemudian langsung menyelamatkan dirinya menggunakan parasut dan membiarkan pesawat tempurnya terjatuh. Setelah kejadian itu, untuk sementara Hal diberhentikan dari pekerjaannya karena dinilai telah membuat kerugian perusahaan. Hal mencoba bersifat tegar mengenai kejadian itu. Hari ini ia berniat pergi ke rumah keponakannya di acara ulang tahun. Setibanya di sana, ia disambut dengan pertanyaan oleh kerabat keluarganya mengenai kecelakaan yang menimpanya kemarin. Hal memberitahu bahwa dirinya tidak apa-apa. Kemudian dia menghibur anak kecil itu dengan hadiah yang telah ia bawa. Tiba-tiba sebuah cincin hijau muncul dan memasuki tubuh Hal. Hal sendiri tidak begitu melihat dan menyadarinya. Setelah itu Hal berpamitan pergi pulang ke rumah.
Namun saat perjalanannya itu tiba-tiba ia dikuasai dan digiring oleh suatu kekuatan hijau, lalu terbang menuju ke suatu tempat. Kekuatan hijau itu membawa Hal menuju ke tempat Abin Sur berada. Hal yang mengetahui Abin Sur dalam keadaan sekarat itu langsung mencoba untuk menolongnya. Kemudian Abin Sur berucap kepada Hal bahwa ia mempercayakan kekuatan cincin hijau tersebut kepadanya. Dan tidak lama kemudian Abin Sur akhirnya mati. Hal yang tidak mengerti apa-apa itu kemudian segera memanggil temannya untuk menjemputnya dan segera pergi dari sana. Sementara itu, tubuh Abin Sur ditemukan oleh teman sedari kecil Hal yang bernama Dr. Hector. Kini teman Hal itu berprofesi sebagai ilmuwan. Dr. Hector membawa tubuh Abin Sur ke dalam laboratoriumnya untuk ia teliti bersama rekan timnya. Ketika Dr. Hector meneliti tubuh itu, ia mengetahui akan suatu kekuatan di dalam tubuh tersebut. Kemudian Dr. Hector mencoba memasukkan partikel kekuatan tubuh itu ke dalam tubuhnya. Sesampainya pulang ke rumah, tubuh Dr. Hector nampaknya mulai bereaksi. Sampai-sampai saat ia mengajar pelajaran di kelasnya, ia tidak sengaja dapat mengeluarkan kekuatan dan malah menyerang siswa yang bandel. Sesampainya di rumah, Hal mencoba mengamati kekuatan cincin hijau tersebut. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya Hal mulai bisa mengaktifkan kekuatan itu. Tak lama kemudian, tiba-tiba Carol datang ke rumah Hal dengan mengetuk pintu. Mendengar hal tersebut, Hal segera menyembunyikan cincin hijaunya, kemudian segera menemui Carol. Setelah itu, Carol mengajak Hal pergi ke kafe. Mereka berdua tampak senang setelah sekian lama tidak bertemu sejak Hal dipecat dari perusahaan pesawat tempur. Mereka berdua pun juga sempat berdansa bersama. Sepulang dari sana, ketika Hal mau masuk ke dalam mobil, ia disergap oleh beberapa perampok jalanan. Hal dihajar oleh mereka sampai lemas. Lalu Hal mencoba untuk membela dirinya. Dengan tidak sengaja, ia berhasil mengeluarkan kekuatan cincin hijau miliknya itu, kemudian memukul keras para penjahat. Hal terkejut dengan kekuatan apa yang telah ia keluarkan barusan. Kemudian kekuatan cincin hijau itu mulai bergabung menyelimuti tubuh Hal, lalu membawanya terbang ke langit melewati ruang angkasa, menembus galaksi Bima Sakti dan menuju ke planet Oa. Sesampainya di sana, Hal memasuki sebuah ruang di mana kekuatan cincin hijau itu mulai bereaksi terhadap tubuhnya. Hingga kemudian Hal berubah menjadi kesatria Green Lantern, berkostum hijau dan dibalut dengan topeng. Setelah itu, Hal dituntun oleh salah satu penduduk planet Oa yang bernama Suderian. Hal diberitahu olehnya mengenai asal-usul kekuatannya itu. Lalu Hal diajak terbang dengan menggunakan kekuatannya oleh Suderian untuk menemui para penduduk planet Oa yang dikenal sebagai Lantern. Kebetulan di sana sedang ada pertemuan rapat yang dipimpin oleh ketua Green Lantern yang bernama Sinestro. Si Sinestro mengingatkan kepada para Lantern untuk bersiap-siap menghadapi Parallax. Selesai rapat pengumuman itu, Hal dilatih untuk mengendalikan kekuatan cincin hijaunya ke tahap yang lebih tinggi. Hal dilatih untuk bisa membuat sebuah bentuk dari cincin hijau itu dengan insting keinginan yang ada di pikirannya. Awalnya Hal cukup kesulitan untuk menguasai kekuatan tersebut, namun perlahan dia mulai bisa menguasainya. Setelah itu, Sinestro selaku pemimpin Green Lantern mencoba untuk menantang Hal bertarung. Mereka berdua pun memulai pertarungan. Namun sayangnya Hal masih memiliki ketakutan dalam hatinya, sehingga ia bisa dikalahkan dengan mudah. Sinestro kecewa terhadapnya karena sosok Abin Sur yang ia kenal merupakan seorang Green Lantern yang sangat pemberani. Mendengar hal itu, Hal segera berpamitan kepada Suderian untuk pulang ke bumi dan berniat mengembalikan cincin hijau itu, karena ia masih merasa belum menjadi seorang pemberani sehingga tak pantas untuk memilikinya. Suderian menegaskan kepada Hal untuk tidak cepat menyerah, karena cincin itu sendirilah yang telah memilihnya. Pasti ada alasan lain mengapa cincin tersebut memilih Hal. Akan tetapi dengan tetap memakai kekuatan cincin hijau itu, Hal malah pulang ke bumi. Di sisi lain, Sinestro mulai berdiskusi bersama para Guardian untuk menyusun strategi mengalahkan Parallax. Karena beberapa hari lalu Sinestro telah mencoba mengirimkan beberapa pasukan untuk menyerang Parallax. Namun sayangnya mereka berhasil dikalahkan. Scene berpindah. Di malam hari, ayah Carol mengadakan acara pesta di rumahnya dalam rangka memberikan ucapan selamat kepada Carol karena telah berhasil membawa perusahaan pesawat tempur ayahnya berpartner dengan perusahaan-perusahaan lain. Pesta itu dihadiri oleh banyak tamu undangan,
termasuk Hal dan Dr. Hector. Hal sangat bangga kepada Carol atas prestasinya itu. Tidak lupa, Dr. Hector juga memberikan selamat kepada Carol. Setelah acara itu selesai, ayah Carol berpamitan pulang mengendarai helikopter. Dr. Hector yang mengetahui hal itu berniat jahat untuk membunuhnya dengan menaiki helikopter yang ditumpanginya itu. Sepertinya Dr. Hector tidak bisa mengendalikan kekuatan yang ia peroleh dari tubuh Abinsur yang sudah terkontaminasi racun Parallax, sehingga pikirannya dipenuhi dengan kejahatan. Melihat helikopter yang ditumpangi Carol mulai terbakar dan kehilangan kendali, Hal langsung berubah wujud menjadi kesatria Green Lantern. Kemudian mencoba menolong ayah Carol agar tidak terjadi kecelakaan. Kemudian Hal juga menyelamatkan Carol dari bangunan besar yang menjatuhinya. Semua para tamu undangan langsung terkagum dengan aksi yang Hal tunjukkan. Setelah insiden itu berakhir, Hal segera pergi dari sana. Keesokan harinya, Hal didatangi oleh temannya. Teman Hal itu sudah mengetahui bahwa kesatria Green Lantern tadi malam adalah Hal itu sendiri, karena ia sudah mengenal wajah Hal sejak lama. Dengan sangat kegirangan, teman Hal memintanya untuk sekali lagi berubah menjadi kesatria Green Lantern. Hal pun menuruti permintaan teman dekatnya itu. Teman Hal sangat terkejut sekaligus tidak percaya melihat Hal yang telah menjadi seorang superhero. Setelah itu, dengan tetap dalam wujud kesatria Green Lantern, Hal mendatangi Carol di rumahnya. Awalnya Carol berterima kasih kepadanya karena sudah menyelamatkan nyawanya tadi malam. Namun saat Carol mendekati Green Lantern, ia langsung terkejut karena mengetahui bahwa di balik kostum hijau itu adalah Hal yang merupakan teman dekatnya dari kecil. Karena sudah mengetahui identitas aslinya, Hal kemudian menceritakan semua yang sudah terjadi saat ia menjadi seorang superhero dengan kekuatan hijau. Walau sebenarnya ia sendiri masih merasa belum pantas untuk menjadi kesatria Green Lantern, karena bagi Hal ia masih belum cukup memiliki keberanian. Mendengar soal itu, Carol langsung memotivasi Hal untuk selalu percaya diri. Tanpa disadari oleh mereka berdua, Dr. Hector tidak sengaja melihat dari kejauhan. Sekarang ini wajah Dr. Hector telah berubah menjadi lebih menyeramkan. Keesokan harinya, Dr. Hector membuat kekacauan saat ia berada di dalam laboratoriumnya. Kebetulan di sana ada ayah Carol yang mencoba untuk menolongnya agar terlepas dari kekuatan jahat. Namun Dr. Hector melawan para rekan kerjanya sampai mereka semua terbunuh satu persatu. Ketika Hector akan membunuh ayah Carol, Hal datang dan mencoba untuk menyelamatkannya. Kemudian Hal dan Dr. Hector mulai bertarung satu sama lain. Hal jatuh terkena serangan dari Dr. Hector. Lalu Dr. Hector berhasil membakar ayah Carol sampai beliau meninggal. Melihat kejadian itu, dengan sekuat tenaga, Hal menyerang Dr. Hector sampai dia terpental jauh. Keesokan harinya, Dr. Hector berhasil menangkap Carol. Ia melakukannya untuk memancing Hal. Melihat Carol yang tertangkap dengan jarum suntik yang siap membunuhnya itu, Hal meminta Dr. Hector untuk menghentikan tindakan tersebut. Dr. Hector berkata bahwa sebenarnya sudah dari kecil ia menyukai Carol. Namun karena keberadaan Hal membuat Carol tidak terlalu memperhatikannya. Mendengar ungkapan barusan, Hal mencoba untuk membujuknya dengan melepas dan menyerahkan cincin hijau miliknya kepada Dr. Hector, serta mengikhlaskan Carol untuk dimilikinya pula. Dr. Hector senang mendapatkan cincin hijau itu. Lalu ia segera memasang cincin tersebut di jarinya. Seketika Dr. Hector mendapatkan kekuatan tambahan yang begitu hebat. Namun ternyata Dr. Hector membohongi Hal. Ia tidak akan melepaskan Carol dan malah menyerang Hal dengan kekuatan cincin itu. Akan tetapi Hal dapat menghentikan serangan tersebut dan malah berhasil membalikannya sehingga menyerang balik Dr. Hector. Lalu dengan cepat Hal segera menyelamatkan Carol pula. Tidak disangka, kini Parallax telah sampai ke bumi dan dia ingin menguasai seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Karena Dr. Hector tidak berhasil membunuh Hal, ia langsung ditangkap dan dihisap sampai mati oleh Parallax. Parallax juga sekalian ingin membunuh Hal karena ia mewarisi kekuatan Green Lantern dari planet Oa. Lalu Hal juga telah berhasil ditangkap oleh Parallax. Saat Hal akan dihisap olehnya, Carol dengan cepat menolong menggunakan tembakan peluru pesawat tempur yang ada di ruangan itu. Hal berhasil selamat dari hisapan Parallax. Kemudian Carol memberikan cincin hijau tersebut kepada Hal.
Setelah itu, Hal mulai berubah menjadi kesatria Green Lantern lagi. Lalu dia segera membawa Carol pergi dari sana. Parallax mulai menyerang warga kota dengan menyerap para warga yang ada. Para warga itu pun mulai berlari ketakutan. Tidak lama setelah itu, Hal datang untuk menyelamatkan para masyarakat. Dia memberanikan diri melawan Parallax. Saat ini Hal lebih menguatkan tekadnya lagi agar lebih berani seperti mendiang ayahnya. Lalu Hal mencoba untuk memancing Parallax itu bertempur di ruang angkasa. Parallax tersebut berhasil terpancing olehnya. Parallax terus menembaki Hal dengan semburan apinya itu. Hal berusaha menghindari setiap serangan tersebut. Lalu dia memancing Parallax lagi. Kali ini menuju matahari, karena matahari memiliki daya gravitasi yang kuat. Tubuh Parallax yang besar itu otomatis langsung tersedot dengan kuat terkena gravitasi matahari. Parallax berusaha keras untuk melepas dari gravitasi itu dengan cara tetap menyerang Hal. Kemudian Hal yang juga sudah kelelahan itu melepaskan pukulan terakhirnya. Seketika Parallax yang terkena pukulan tersebut langsung terjatuh ke matahari sampai tubuhnya terbakar dan hancur. Hal yang sudah kehabisan tenaga itu juga ikut tertarik dan tersedut menuju matahari. Namun tiba-tiba dari arah lain, Sinestro bersama kedua rekannya dengan cepat menolongnya. Dan setelah itu segera membawa Hal kembali ke planet Oa. Di sana, para penduduk planet Oa menyaksikan hasil perjuangan Hal yang telah berhasil mengalahkan Parallax. Sinestro sangat bangga kepada generasi penerus kekuatan Green Lantern yang berasal dari spesies manusia bumi tersebut. Walaupun awalnya ia sempat meragukan akan keberaniannya itu. Mulai saat ini, Hal akan mengawasi bumi dan menyelamatkan orang dari kejahatan yang muncul. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film Green Lantern yang rilis pada tahun 2011. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Oh ya, kalau kamu mau request film apa yang pengen dibahas selanjutnya, cukup tuliskan di kolom komentar. Entar bakal Enkun pilihin mana yang bisa dibahas duluan. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review film Zona Recap selanjutnya.